Halo pemirsa Mitra TA TV dan juga pastinya Anda warga Bumi Intan Pari, Kabupaten Karanganyar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang di podcast kerennya dari Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Yang mana pada kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada dari Bea Cukai Surakarta dan juga tuan rumah pastinya di sini yang akan bersama-sama kita akan mengawal tema yang akan kita angkat bersama pada kesempatan kali ini. Kita akan bungkus dalam tema strategi pemerintah mengedukasi masyarakat terkait bahaya rokok ilegal. Tentu saja dengan para narasumber yang sangat luar biasa ini. Yang pertama boleh kita beri aplaus karena di studio yang baru Diskominfo ini kita nggak sendirian, banyak teman-teman yang ada di luar sana. Boleh beri aplaus untuk Mas Dion Chandra Wardaya sebagai Humas Bea Cukai Surakarta. Sehat walafiat Mas Dion? Sehat Mas, luar biasa. Ada Pak Sony Wibisono selaku Humas Bea Cukai Surakarta ya. Ya, Pak Henry. Humas, duo humas. Ya, dua. Harus dua sekalian ya. Iya, betul untuk sekali. turun langsung ke Karanganyar. Betul. Kenapa? Kenapa? Karena kita sangat menyadari pentingnya untuk mengedukasi rokok ilegal ini. Jadi kami dari Bea Cukai Surakarta menurunkan tim, ya, tidak saja satu tapi dua. Dua ini kita kombinasi dengan level usia yang cukup berbeda. Ya, lihat ya. Jadi dari milenial dan kolonial itu. Ayah dan anak. Jadi kita ingin menyisir aspek dari generasi saya yang generasi yang udah menjelang usia tua dan ini yang muda-muda yang semuanya kemungkinan berpotensi terpapar rokok ilegal. Ini kita ingin edukasi. Karena Seperti itu, Mas Henry. benar sekali Pak Sony. Jadi kalau kita lihat segmentasi usia di usia perokok kan juga berbeda. Iya. Mungkin zaman Pak Sony dulu perokok kan Dengan dulu dengan apa nih anunya? merek A, B, Merek C, D, apa? gitu. Nah, zaman saya juga berbeda nih. Beda, Sekarang iya. gimana nih penikmat rokok di Betul. usia sekarang? Apa kok orang tertarik merokok di usia sekarang, di usia-usia mungkin di milenial Gen Z kok Iya, merokok? iya, Ini baru. mungkin motivasinya berbeda dengan zaman Pak Sony. Iya, Seperti beda. Sekarang mungkin lebih ke style dan Ya. dan lain sebagainya. Ini kelompoknya SKM deh kayaknya. Kalau kita SKT semua ya. Dari harganya mereka lebih up. Kita mah kelas SKT. Oke, kalau begitu lebih melengkapi ya sebagai tuan rumah ini. Saya sapa ada Ibu Diana Ari Adriati SH selaku Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Awali bagaimana perkembangan rokok yang ilegal ini dari waktu ke waktu yang memang kalau kita ketahui semakin ke sini ya wah masih ditemukan juga. Makin bervariasi ya dari harganya, produknya, mereknya yang bertubi-tubi begitu ya. Ini kita menuju ke Karanganyar sendirilah, nggak usah keluar dari konteks yang lain dan mungkin ke kabupaten kota lain. Kita ke Karanganyar terlebih dahulu. Bumi Intan Pari, seperti apa Mas Sony perkembangan rokok ilegal yang ada sekarang ini? Baik, Mas Henry, juga Bu Diana, pemirsa TATV di Kabupaten Karanganyar. Kalau kita bicara rokok ilegal, khususnya di Karanganyar, tentu tidak lepas dari daerah konsumsi, di mana konsumsi ini kita menemukan ada beberapa tempat yang memang ya di pasar dan juga di beberapa tempat atau di gudang itu yang memang sedikit ada stok menyediakan untuk dikonsumsi. Nah, kita bicara rokok ilegal khususnya di Karanganyar dan juga di Soloraya, ya pada umumnya daerah konsumsi. Kita belum pernah menemukan daerah-daerah yang tempat dijadikan produksi untuk rokok ilegal. Namun demikian kita juga menjaga lalu lintas karena salah satu area yang dilintasi oleh rokok ilegal itu dari produsennya yang konon katanya dari timur. Ya.
itu Lewatnya juga lewatnya Karanganyar. juga Karanganyar antara. Ya. Jadi itu yang sangat juga kita jaga di area perlintasan, Perlintasan, ya. daerah distribusi seperti itu. Cuman sekali lagi kalau yang banyak masih juga beredar itu konsumsinya, yang khususnya itu di daerah-daerah yang pedesaan. Nah, itu yang memang kita masih perlu extra effort untuk memberikan edukasi ke wilayah-wilayah tersebut, ke pedesaan, karena memang ya itu tadi merasa pertama masalah ekonomi yang memang daya belinya berkurang, terus Ya. kemudian dia punya ada melihat dia butuh rokok, terus kemudian ada yang menyediakan dengan rokok yang Dengan murah, harga yang dengan harga yang murah seperti murah itu kan ya, gitu nggak loh. terjangkau Padahal- lagi, lebih murah. Nah, Oke. padahal kalau kita bicara rokok yang legal, yang murah pun ada kan gitu loh. Nah, cuman kan sekali lagi mungkin karena faktor selera juga, sehingga masih marak. Jadi intinya perkembangannya di rokok ilegal di Karanganyar masih terus kita upayakan untuk ditekan, digempur rokok ilegal, Digempur ya. digempur dengan berbagai macam upaya. Kemarin juga tahun lalu kita sudah berhasil menangkap berapa ya, kurang lebih 13 juta batang rokok secara 13 tahun juta batang rokok. secara Kumulatif. kumulatif di ya. tahun 2025 yang kemudian kita musnahkan kebetulan di kota sebelah. Waktu itu kita musnahkan bareng-bareng. Kita Ya, mengundang ya. juga dari seluruh pemerintah daerah dari Solo Raya untuk memusnahkan hasil penindakan kita yang 13 juta rokok ilegal tersebut dari seluruh wilayah di Solo Raya. Seperti itu. Jadi lebih ke arah pertama konsumsinya masih terus kita jagain ya terutama di pedesaan dan juga daerah perlintasan. Sebagian besar yang jumlahnya banyak itu kebanyakan ya itu tadi lewat-lewat kita tangkap, lewat-lewat kita tangkap seperti itu. Lewat Gitu, Mas. utara atau lewat sebelah timur? Iya, ada atas beberapa. gitu. Pokoknya Perlintasannya. semua area yang potensi ini kita coba jagain dengan koordinasi juga. Sekali lagi ini, Pak. Kita nggak mungkin Bea Cukai nggak mungkin melaksanakan tugas sendirian. Sendirian. Itu dia. Harus Jadi bareng-bareng. dalam melaksanakan pengawasan itu ya kita Oke. bersama-sama juga dengan aparat di pemerintah daerah setempat. Karanganyar ini yang ternyata dari waktu ke waktu hanya menjadi perlintasan saja, Ya. tidak ditemukan pembuat pabrik produsen di Kabupaten Karanganyar Yang hingga detik ilegal. ini. Yang ilegal. Yang ilegal dong, ilegal. Kita bahas yang ilegal ya, yang tidak ada di sini. Memang harapannya sih jangan sampai ya. Jangan Bu, ya. sampai. Ya, tapi lebih ke detail lagi bagaimana rokok ilegal ini yang ternyata masih diminati. Ini Mas Dion, bahkan sampai kalau temuan di lapangan, saya sendiri tahu rokok yang ilegal ini bahkan di kopi lagi ya. Ada KW-nya. Ada KW-nya. Rokok yang ilegal dengan merek tertentu bahkan ada ilegalnya atau bikin lagi begitu ya. Ini saking ya Laris ya, marketnya ada berarti ya kan. Ya, itu dia. Gimana tanggapannya? Jadi begini Mas, sebenarnya yang namanya awal dulu ya dari rokok ilegal itu apa? Ya kita kan tanya nih, masyarakat mungkin ada yang sudah paham sekali karena kita tiap tahun mengulangi sosialisasi ini untuk istilahnya masuk secara persuasif ya. Ya, Nah, ya. dan tentunya dan itu ada faktanya Mas. Jadi misal kita sosialisasi gini, nanti juga masyarakat akan banyak yang melapor ke WA kami, ke Oke. Satpol PP, Ya. ke teman-teman polisian, TNI itu banyak melapor. Sehingga apa? Sehingga nanti ada laporan yang nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita di Satpol PP. Nah, tadi kita balik lagi kita membahas tentang rokok ilegal itu kok bisa banyak beredar di masyarakat. Ya, Tentunya ada demand tadi. ya. Tentunya ada demand kan. Ada. Walaupun kita di sini tidak ada pabrik yang memproduksi, namun perlu diingat Solo sekarang sebagai ada tol, ada tempat perlintasan. Ya, ya. Karanganyar langsung berbatasan dengan Jawa Timur. Yang dimana kalau kita tahu sendiri kalau di pojok-pojok itu pegunungan, Ya, ya ya, kan. ya, ya. Akses susah, ya kan. Otomatis aparat-aparat pemantauan ke daerah sana pasti kan tidak sesering di kota bahasanya. Ya. Makanya kita banyak sekali menemukan rokok-rokok ilegal itu malah yang di pelosok-pelosok, Mas. Malah di Di pelosok-pelosok atas, ya. di atas lereng gunung. Berarti Bea Cukai harus ke pelosok-pelosok. Iya, kita- Atau cuman kita- Pol PP-nya aja ini. Enggak, Satpol itu memang diberi mandat secara undang-undang di PHDHJ ya, PMK Ya, ya. ya. Itu untuk melakukan pengumpulan informasi. Oke. Jadi
kami dari Bea Cukai kita sebenarnya mengawasi itu secara pabrik perizinan, pengeluaran izin nomor NPBKC namanya. Lah, kita mengeluarkan NPBKC memvalidasi pabrik rokok yang memang nantinya akan berpotensi menjadi penyumbang cukai. Ya, sehingga apa? Sehingga produk dari pabrik tersebut nanti akan dipesankan pita cukai, Mas. Oke, Nah, ya. namun dengan adanya DPHCHT sekarang fungsi dari pengawasan itu juga masuk di daerah sendiri. Kewenangan dari daerah sendiri yang Ya, ya, dimana daerah tersebut ada 10% anggaran yang termasuk sosialisasi juga. Ya. Itu 60% dari 10% ini digunakan untuk kegiatan tadi pengumpulan informasi dan juga penegakan hukum yang dimana diampu di sini OPD-nya Satpol Pol PP. PP. Nah, Ya, ya. karena apa? Kita paham sekali bahwa yang mengetahui lokasi Medan itu nggih Karanganyar sendiri. Karena kami juga walaupun saya warga Solo nih, Ya. ke Karanganyar kan sampai pelosok kan juga Juga jarang. jarang. Kalau Nggih. rumah mantan masih inget ya? Oh, Mas? iya. Sampai. Sampai. Nah, Oke, lanjut. sehingga Satpol PP nanti akan melakukan pengumpulan informasi yang dimana nanti outputnya ada namanya penindakan. Oke. Nah, penindakan ini nanti kalau dieskalasi sampai pabrik itu wewenang kita. Wewenangnya Kewenangan ya. penuh bea cukai sehingga kami misalkan menemukan pabrik legal yang masih ngecer ilegal tidak membeli cukai itu yang kita tindak. Oke. Target kita sebenarnya pabrik, Mas. Bukan rakyat kecil. Bukan Seperti itu. user. Bukan user. Pembeli. Oke. bukan ya. Namun dewasa Kalau- kini sekarang kan user banyak yang menyalahgunakan tadi. Ternyata malah jadi korban banyak. Sehingga apa? Sehingga sekarang ada aturan baru pengenaan denda kepada penjual-penjual rokok ilegal yang di retail seperti itu, yang di kecil-kecil. Karena apa? Kalau dari kecil itu tidak istilahnya sadar akan ada pentingnya cukai ini, nanti akan seperti itu terus, Mas. Ya. Nah, makanya kami dibantu sekali sama teman-teman dari Satpol untuk menyisir tadi informasi awal. Ya. Yang ya. dimana informasi awal itu kami himpun dari pedagang-pedagang kecil. Ye, banyak kok pedagang kecil dia nggak jual cuma laporin juga ada. Oh, gitu ya. Karena apa? Dia kan jualan legal. Heeh. Otomatis tergerus. Iya. Tergerus oleh adanya Yang ilegal. ilegal. Tetangga yang jualan loh. Mas lo dodolan ilegal aku prabadi dadine. Ya, itu banyak sekali. Karena ya kulaan itu Kulaan tadi. lah. Ngapain? Karena ada keseimbangan tadi, Mas. Ya, Keseimbangan ya, tadi ya kami dari Bea Cukai dan juga Satpol PP ya harus menindak apa yang dilaporkan masyarakat. Nggih. Baik aduan seperti itu. Itulah jadi adanya rokok ilegal tadi ya memang kami sudah berupaya maksimal melalui sosialisasi ini untuk dipahami masyarakat dan masyarakat akan melapor. Itulah istilahnya alur cycle-nya seperti itu. Oke. Dan tadi yang Mas katakan ada KW di KW Ada KW itu dikawein. lah Ada ilegal dikawein. itu sebenarnya kalau saya lihat Ya. dia mengincar Pasar. pabrik ya mengincar pasar yang berbeda mungkin seperti itu. Oh, iya, Ya iya. misalkan tadi ada suatu merek lah ya kita nggak katakan merek, suatu merek ilegal. Nah suatu merek ilegal mungkin pabrik lain wah ini kok payu ya Iya. deket-deket tuh nggak ada hakinya juga Iya. itu sama-sama ilegal. Jadi mereka bersaing secara ilegal. Nah itu yang harus kita waspadai. Ya, dua hal nanti. Dua takutnya hal, yang jadi dua terjadi, hal. Mas. Yang pertama, Ya. takutnya si A yang merek rokok ilegal nanti melapor. Saya Padahal ilegal. yang kedua, Mas. Iya. Takutnya Mas Dio tanya, "Loh, kok tahu dari mana, Mas?" gitu. Itu nggak ditanya ya ini. Itu nggak ditanya. Kalau gitu kita geser ke Budiana nih. Ya, peran serta strategis ini ya, Diskon Info ya dalam ya inilah ke gempur rokok ini sejauh ini seperti apa gitu ya. Sebagai organisasi perangkat daerah yang Nggih. memang diberi tugas untuk melakukan publikasi nggih, juga publikasi juga komunikasi ke publik. Ya. Kami berusaha mentransfer gitu, mentransfer Ya. apa yang dari teman-teman Bea Cukai ini untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa rokok ilegal ini tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, Jadi benar. kami juga harus menyampaikan ke masyarakat juga bagaimana ketika nanti ditemukan peredaran rokok-rokok ilegal ini,
kadang-kadang kan masyarakat itu tahu, tapi mereka itu tidak bingung bagaimana melaporkan. Ya, Ya, jadi ya. kami lakukan sosialisasi itu dengan baliho-baliho, dengan spanduk-spanduk yang sampai ke perbatasan daerah yang pergunungan-pergunungan tadi, bahwa peredaran rokok ilegal ini ketika merupakan pelanggaran terhadap ketentuan itu mereka harus melapor kemana. Ya. Satu itu. Ya. Kedua, Kita berusaha untuk merubah mindset bahwa rokok itu bukan cuma sekedar rokok gitu loh. Ya, Rokok-rokok legal, kita bilangnya legal itu di sana ada komponen-komponen nanti yang akan kembali ke masyarakat. Jadi kita nggak hanya ini rokok itu melakukan produksi maupun distribusi rokok ilegal ini melanggar ketentuan, bukan itu. ya, ya. Selain itu kita juga Mengedukasi masyarakat ya bahwa mengedukasi rokok yang masyarakat bahwa bikinnya asal-asalan itu berbahaya. bukan Begitu. itu, bukan di situ. yang legalnya. Bahwa di legal itu nanti ada komponen biaya yang akan kembali ke Kembali ke masyarakat. Oh, itu yang Baik. perlu diingetin lagi. Oke. Ya, jadi ya. ketika masyarakat sudah sadar akan itu, karena kita di Karanganyar itu hanya sebagai konsumen gitu ya, jadi nanti diharapkan demand-nya terhadap rokok-rokok Legal. ilegal itu Legal. nanti akan berkurang. Oh, yang ilegal. Jadi peredarannya rokok-rokok ilegal juga bisa diminimalisir. Iya. Karena kan selama ini kita lihat masih banyak sekali itu ada di Kabupaten Karanganyar. Iya, karena persentase kembali ke kita sendiri itu juga Besar. bermanfaat. Iya, bermanfaat. Untuk, Kadang dibutuhkan rasa itu. ya, rasa itu harus ada ya. Rasa bahwa itu kami beli itu untuk membiayai, nanti ada yang kembali ke Nanti kami. kembali ke kita loh, Betul, gitu ya. Itu jadi salah satu hal yang harus pemirsa atau masyarakat di Bumi Tanpari ini tahu, Iya, paham. sadar begitu Iya. ya. Ya udah, saya beli rokok yang legal aja dah, gitu ya. Ini salah satu yang kemudian. Apalagi Bu? Atau menambahkan? Sementara itu dari kami. Sementara itu ya, Selain oke. juga kami sebagai dirijennya untuk informasi-informasi. Ya, betul. Jadi kami mendirijeni OPD-OPD yang memang mendapatkan dari dana cukai itu nggih, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, oke. Ini harus diketahui oleh masyarakat ya, bahwa menyadari rokok legal yang kemudian Anda beli ini justru nantinya prosentase untuk kemudian kembali anggaran dana yang kemudian dipajakkan itu. Sederhananya begitu ya Bu Iya, ya. betul. Itu nanti kembali ke Kembali ke kita kita. ya, yang kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang semakin luar biasa di Kabupaten Karanganyar, begitu ya Bu ya. Iya. Oke, ini yang perlu Anda ketahui pemirsa ya. Dan waduh ini sudah dibatasi aja waktunya. Kita highlight lagi tema bagaimana masyarakat ini harus tahu, mengedukasi terkait bahaya rokok ilegal. Ya Pak Sony, Mas Dion, berarti ada rokok yang nggak bahaya. Pertanyaan menarik. Gimana nih? Jadi gini Mas Henry, jadi kita sama-sama mengetahui ya namanya rokok, meskipun itu legal, kita memahami dari unsur kesehatan itu ada risikonya. Ada ya, risikonya. Ada risikonya. Kenapa? Pertama, yang lebih banyak itu ya berdasarkan hasil penelitiannya sih, itu kandungan risiko bahaya itu karena memang dari cara konsumsi rokok yang dibakar, jadi hasil pembakaran kemudian dihisap. Nah, sementara yang hasil pembakaran itu kan banyak disinyalir banyak zat-zat karsinogen yang menyebabkan kanker. Makanya Ya. secara ketentuan kesehatan bahkan menaruh larangan atau himbauan kesehatan dengan tulisan dan juga gambar Ya. bahwa saya terkena kanker karena merokok dengan gambar yang begitu Ya. menyeramkan seperti itu, Mas Mengerikan Henry. sekali. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang rokok legal saja seperti itu. Ya. Yang kita secara produksinya yang tadi sampaikan Mas Dion yang sudah berizin itu termonitor oleh BPOM mengenai kualitas dari produk rokok tersebut. Oke. Baik itu kandungan nikotinnya maupun kandungan tarnya dan kandungan lain-lain yang ditetapkan sesuai ketentuan BPOM itu diawasi. Itu secara ketat.
Even secara ketat pun ya tadi resikonya masih sangat berat untuk dikonsumsi. Ya, Makanya ya. karena sangat mempengaruhi kesehatan, pemerintah hadir nih dalam hal cukai supaya tidak mudah terbeli. Ya gitu loh, tidak mudah terbeli supaya tidak mudah dikonsumsi seperti itu. Ya, membatasi dengan Membatasi jumlah membatasi harga yang konsumsi karena tinggi. memang sangat-sangat berbahaya ke tubuh. Nah, eh, kemudian kalau kita bicara rokok ilegal, nah rokok ilegal itu, Ya. iya yang legal aja tadi yang sudah diawasi oleh BPOM aja masih berbahaya, apalagi Apalagi yang legal. ya. Bikinnya yang nggak jelas, pabriknya nggak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kalau kita bicara unsurnya dari rokok ilegal itu apa saja sih? Ya itu mempengaruhi dari sisi tadi kesehatan sudah jelas ya kan. Ya, kemudian dari sisi ekonomi. Ekonomi tadi sudah sampaikan Bu Diana tadi. Yang legal itu bayar cukai, bayar pajak daerah Ya. 10% Oke. dan pajak PPN juga. Nanti dihitung kembali dalam bentuk DBHCT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan juga dana bagi hasil dari pajak daerah. Iya, ada juga ya Bu ya Itu kalau nggak salah. pemanfaatannya, Nah, Pak Sony, kalau pemanfaatannya- kita bahas tanya ke Budiana, hampir 2 jam mungkin ya. Iya, itu makanya banyak sekali manfaatnya itu. Itu Mas Hendy. Ya. Iya. Dan satu lagi yang tadi unsur yang kita berkaitan dengan rokok ilegal tadi masalah hukum, Mas Henry. Nah. Yang namanya ilegal pasti terkait dengan pelanggaran hukum, ya kan? Jadi Berarti namanya bahayanya lebih ke pelanggaran hukum ya lebih ini? ke pelanggaran hukum karena ini sekali lagi pelanggaran hukum juga menjadi concern kami. Kenapa? Ya, Ini ya. berdampak juga ke ekonomi. Ekonominya nggak cuma masalah penerimaan negara juga, tapi hajat hidup bagi orang-orang yang berusaha secara legal. Iya. Ya kan? Tadi udah contoh nih pedagang yang legal nih. Heeh. Rugi saya dagangannya nggak laku gara-gara yang ilegalnya laku keras di toko sebelah. Nah, Oke. itu dari pedagang. Produsen. Ya, produsen yang sudah berusaha Ya. ikuti aturan, bayar cukai, bayar pajak segala macam. Di lapangan di pasar kalah bersaing oleh yang ilegal. Lama-lama kalah bersaing, nggak mampu menjual, akhirnya ya tadi pegawainya lama-lama berkurang di PHK segala macam. Dan itu sudah kejadian seperti itu. Ya, ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara sama-sama bahaya untuk kesehatan, semuanya bahaya. Semuanya bahaya. Makanya cukai hadir untuk membatasi konsumsinya. Namun dibatasi oleh waktu, masih ada ya waktu untuk kemudian Bu Diana ya kerjasama seperti ini yang kemudian akan terus dijalin ya. Saya kira nggak berhenti sampai di sini Iya. bersama dengan teman-teman Bea Cukai mungkin dalam waktu dekat dan seterusnya seperti apa Bu? Boleh tahu? Mhm. Kerjasama kita dengan Bea Cukai? Bea Cukai. Ya. Nanti mungkin sampai akhir tahun kita Ya, masih ada sosialisasi ke masyarakat juga. Baik secara kita kan lihat segmennya juga. Kalau misalkan untuk masyarakat perkotaan ya kita pakai sosmed. Itu mungkin bisa berjalan di daerah Colomadu maupun Karanganyar itu kan sudah familiar dengan sosmed. Tapi mungkin dengan teman-teman yang pengguna rokok yang ada di perdesaan tadi yang belum familiar dengan sosmed, mungkin nanti kita akan ada sosialisasi dengan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal. Mungkin Oke. kita masuk ketika mereka ada bersih dusun atau apa gitu. Masuk di dalamnya ya. Dalamnya. Oke. Gempur rokok ilegal. Kepur rokok ilegal. Dan mungkin sebagai pertanyaan terakhir, Mas Dion, nanti saya ingin bagaimana sosialisasi, kemudian bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dimanapun itu berada, ya pasti sudah dilakukan selama ini ya. Dan mungkin perkembangan terakhir, ya kalau kita nggak beli di warung bisa beli di online sekarang ini ya, nggak ketahuan dong gitu dan seterusnya. Mungkin pesan yang mungkin up to date hari ini gitu dari teman-teman Bea Cukai yang sekarang ini marak adalah kasus-kasus apa dan seterusnya yang mungkin masyarakat di Bumi Intan Pari ini harus tahu ya. Jangan lu coba-coba. Kata orang Jakarta sih. Silakan. Tentunya Mas Hendri. Jadi kita di Bea Cukai Surakarta ini membawahi 6 kabupaten 1 kota dan semuanya itu hampir sama modus-modusnya. Yang pertama tadi di toko-toko kecil, Toko warung. warung ya. itu banyak sekali kita bersama teman-teman Satpol. Kemudian modus yang kedua ada yang
hanya transit lewat tol, Oke. tapi sebenarnya hanya lewat. Tapi kan kita sudah siap sedia nih untuk Ya, nangkep. ya, Nah, hati-hati ya. Jangan sampai ini mengedarkan lewat Lewat aja surat, nggak kan. boleh ya. Apalagi Lewat kalau aja gini. nggak boleh. Oke. Ya, Karena ya, tim kami sudah banyak yang standby ya di jalan perkotaan maupun pedesaan. Kemudian ada juga yang lewat online, Mas. Lewat online, ya. Beli-beli online. Dia tulisannya mungkin belinya bukan rokok itu. Tapi yang harus diingat, rokok itu bau. Ya. Nah, kalau di paketan pun nggak usah kita cek pakai X-ray udah kelihatan ini Udah isinya kelihatan, rokok ya. ini. Oh, Jadi kita ya. ada agreement dengan paketan ya seluruh Oke, raya. ya. Jadi nanti mereka menginformasikan sih Oh. apabila adanya ya tadi dicurigai karena belum tentu Ya, rokok. betul. Dicurigai adanya penjualan rokok yang melalui paket. Mm-mm. Pasti kan dikirim kan kalau paketan karena dia nggak berani ngantar sendiri kan Ya. ditangkap bareng nanti. Benar. Bea Seperti Cukai itu. ada hak di sana untuk Kita memeriksa. bisa, kita ada namanya MOU. Jadi kita MOU bersama agen-agen paketan yang dimana nanti nggak cuman itu, ada narkoba juga pernah Mas kita. Oh, ya. Nangkap kan Ya, bisa paketannya jadi, bisa bisa jadi. jadi, ya. Nah, dan itu juga istilahnya kita kerjasama juga sama teman-teman di kepolisian juga seperti itu. Jadi Satuan Narkoba gitu udah beberapa kali kita tangkap ada yang beli online. Ya. Rokok ini juga banyak sekali yang kita tangkap online. Online. Kita kontrol delivery namanya kita Oke. lakukan edukasi lah. Nah, kita ingatkan kepada masyarakat bahwa untuk dijauhi istilah pembelian rokok-rokok ilegal, tapi belilah rokok-rokok legal yang tadi UMKM karena harganya sama Mas. Iya. Di pasarannya 10.000, 15.000 itu Ya, sudah dapat rokok dapat. UMKM. Ya. Dan Mau itu yang filter atau yang Nah. nggak filter. Itu sekarang sudah banyak agreement bersama toko-toko retail, asosiasi toko retail, jadi sehingga pabrik-pabrik rokok ini juga sudah berkembang. Tidak Ya, hanya ya. istilahnya marketnya tidak hanya distributor besar, tapi retail kecil pun sudah masuk. Jadi tertarik nih, Ya, ya, jadi ya, yang, ya. apa namanya buat ilegal ini memang ada kita memfasilitasi seperti itu. Jadi artinya kita dorong yang kita tahu dia punya kemampuan memproduksi rokok, kita dorong untuk memiliki izin. Nah, kita ada namanya kawasan industri hasil tembakau, Ya, jadi ya, atau ya. aglomerasi. Jadi kita kumpulin, kita bikin satu tempat bagi orang-orang yang punya kemampuan itu, kita kumpulin satu tempat Oh, dia ya, ya. memproduksi secara legal. Nanti kita fasilitasi cukainya seperti apa juga seperti itu. Jadi kita dorong yang tadi di luar kelas nih anak-anak yang nggak belajar di luar kelas nih kita masukin ke kelas untuk supaya belajar di dalam kelas. Supaya Ya, semuanya itu legal. dia. Biar di dalam Ada. kelas pakai Iya. seragam Ya. rapi kan gitu. Dapat makan siang gratis. BG Beda program, beda program. ke sana kan larinya ya. Ya, Jadi siap. mungkin investor di luar sana, oh iya ya, saya bikin rokok deh. Betul. Karena Bisa. sederhana sedikit. Memang berapa persentase apa namanya pajak lah katakanlah yang tadi yang SKM dengan Ya, SKT. jadi kalau kita bicara SKM itu bisa sampai 60-70%. 60-70 per batang. per batang atau perbungkus, per pokoknya bungkus ya, sama aja ya. 60-70% itu adalah kandungan pajak. Oke. Tapi kalau yang Tangan, itu SKT. bisa sampai 10-20% Tuh, iya. pajaknya gitu. Dari- Karena memang dari kita 10.000 mendorong cuma upaya 1.000 ya? UMKM. Ya. Dari 10.000-nya Rp1.000 saja. Semakin hangat dan ramai sebenarnya. Kita dibatasi waktu. Terima kasih atas kehadirannya Mas Sony, Mas Dion, dan juga Budiana atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin next kita boleh ngobrol-ngobrol lagi di sini dengan tema dan tamu yang luar biasa lagi ya. Dan kapok juga. Iya, Duo humas cowok, duo humas cewek ada lagi ya? Ada. Kemarin sudah cewek. Oh sudah cewek, giliran saya. Baik, terima kasih. Demikian untuk podcast keren Diskom Info Kabupaten Karanganyar. Saya Henry bersama produser acara Tuan Putri. Sampai jumpa lagi di podcast keren selanjutnya bersama Diskom Info Kabupaten Karanganyar ya.